Hai pionir. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Hari ini adalah edisi spesial. Karena pada tanggal 14 Agustus 2022 pastinya ya, akan diadakan kirap di Monas. Dan kegiatan ini berhubungan dengan ulang tahun BNPT yang ke-12 dan HUT RI yang ke-77, di mana pionir akan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Sekarang ini saya telah bersama dengan Koordinator Sejabodetabek, Bapak Agus Roymond Thomas. Seperti biasa, yang belum klik petir, saya lanjut. Ada sekitar 10 pertanyaan yang sudah siap saya tanya dan pastinya sudah siap beliau jawab. Kita lanjut. Pertama, saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat siang teman-teman. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Baik, seperti yang telah dipaparkan oleh Bunda Melin, memperkenalkan diri ya, jadi memang kita harus memperkenalkan diri ya, supaya buat teman-teman yang nonton YouTube-nya Bunda Melin bisa mengenal siapa-siapa aja yang diundang dalam acara. Baik, nama saya Agus Roymond Thomas. Saya seorang pioner ya. Ini baju saya menggunakan baju pioner yang warna ungu. Saya sudah mulai menambang pai itu dari tahun 2020, tepatnya itu tanggal 9 Desember. Jadi udah cukup lama ya, sekitar 2 tahun. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana persiapan panitia dalam prosesnya kirap nanti tanggal 14? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Melin, bagaimana persiapan dari panitia Pai Network ya, dari pengurus pusat Pai Network Indonesia. Jadi sudah kira-kira ada 80% udah kami jalanin, baik rapat-rapat yang telah kami lakukan untuk membahas kirap di tanggal 14 Agustus di Monas, dan persiapan yang kami lakukan itu mulai dari merekrut para pionir-pionir se-Jabodetabek, dan tidak menutup kemungkinan juga para pionir-pionir teman-teman kami yang dari daerah diperbolehkan untuk terlibat dalam kirap, dan mulai dari berpakaian, baik pakaian adat daerah masing-masing dan juga baju-baju profesi, baik TNI, ABRI, PNS, nelayan, dan juga baju-baju olahraga. Kalau ada para pionir yang memiliki baju, dipersilakan menggunakan pakaian mereka yang mereka mau pakai untuk kegiatan pada tanggal 14. Dan juga baju batik diperbolehkan, dan baju bebas juga dipersilakan. Itu dikhususkan untuk para pionir yang terlibat, yang telah mendaftar sebagai kirap, peserta kirap. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau pionir yang dari luar daerah, apa yang diperlukan oleh para pionir yang akan bergabung dalam kegiatan kirap pada tanggal 14 Agustus, kurang lebih berapa belas hari ke depan? Oke, baik. Buat peserta yang dari luar Jakarta, baik yang dari Kalimantan, dari Cilacap, Jawa Tengah, dan juga dari Sumatera, Kepulauan Riau, apa yang mereka harus lakukan untuk supaya bisa mengikuti kirap? Tentu harus menjaga kesehatan. So, dengan adanya kesehatan itu para pionir itu bisa ikut ya, bisa ikut kegiatan ini.
dan juga baju yang akan mereka gunakan untuk ikut kirap. Dan juga masalah akomodasi itu masing-masing ya. Jadi kami sebagai panitia tidak menyediakan akomodasi baik hotel ataupun uang tiket. Namun itu kembali kepada pioner tersebut. Kalau memang pioner itu ingin terlibat dalam kirap, segala sesuatu mereka sudah mempersiapkan diri mereka masing-masing. Pertanyaan berikut, kira-kira apa yang menjadi timbal balik buat pionir yang akan didapatkan dari mengikuti kegiatan kirap ini? Jadi apa yang akan diterima dari para pionir yang terlibat dalam kirap? Tentu mereka mendapatkan keuntungan ya, keuntungan karena hal semacam ini sangat langka karena ini acara kenegaraan, acara negara, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Dan hal inilah yang menjadi keuntungan bagi para pionir, turut terlibat memberikan kontribusi bagi negara untuk merayakan Hari HUT RI yang ke-77 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan juga dari pemerintah juga akan memberikan suatu penghargaan bagi para pionir. Jadi dari pemerintah memberikan penghargaan yaitu berupa sertifikat yang dikasih secara cuma-cuma bagi para peserta kirap. Dan pada waktu para pionir mengikuti kegiatan ini, mereka akan diberikan selendang merah putih dan juga beberapa hal yang akan diterima oleh para pionir-pionir tersebut. Apakah dalam kegiatan tersebut akan ada barter yang ditunggu-tunggu oleh para pionir? Nah, inilah pertanyaan yang diharap-harapkan oleh seluruh pionir ya. Ini pertanyaan yang dinanti-nantikan oleh semua pionir di Indonesia, terutama pionir-pionir yang telah terlibat dalam kirap 14 Agustus ini, bahkan juga para pionir-pionir yang mengambil bagian sebagai tim pawai. Tentu kami sebagai panitia kirap Pai Network Indonesia akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh para pionir, yaitu berupa barter. Nah, barter ini adalah hanya dikhususkan oleh para pionir atau para penambang yang sudah menambang. Jadi ini adalah kesempatan yang baik buat para pionir untuk melakukan barter. Barter ini hanya dilakukan bagi mereka yang sudah melakukan KYC dan telah lulus KYC. Nah, mereka yang telah lulus KYC, tentu koin-koin mereka yang telah mereka nambang itu akan berimigrasi ke wallet atau dompet mereka masing-masing yang berada di available balance. Nah, ketika koin mereka sudah berada di wallet, di balance, maka mereka berhak melakukan barter. Nah, barter-barter ini akan terjadi di box atau stand khusus yang diberikan oleh pemerintah bagi para pionir untuk melakukan barter. Nah, barter apa saja yang akan diterima oleh para pionir? Salah satunya adalah logam mulia, emas. Nah, inilah yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh para pionir yang telah lulus KYC. Mereka diberikan kesempatan untuk dapat menukar koin Pai dengan logam emas sesuai persediaan yang ada. Bahkan juga ada barter sembako, ada juga barter alat-alat elektronik, dan juga barter pakaian-pakaian, dan juga ada kemungkinan kalau ada otomotif, misalnya motor, para pionir diberikan kesempatan koin yang dari hasil nambang itu bisa dipakai buat barter atau pembelian
barang-barang yang akan disediakan oleh vendor-vendor yang terlibat untuk mensukseskan acara 14 Agustus ini. Kira-kira nih Pak, ini masuk pertanyaan keberapa ya? 8 mungkin ya. Kan pionir sudah berkontribusi dalam kegiatan kirap ini. Otomatis kan kira-kira apakah dari kegiatan ini support pionir akan menggelitik pemerintah tanda kutip untuk melirik PIN network ini, mungkin dari masalah rumornya atau isu-isu yang lain gitu ya. Oke, untuk Pi Network yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, baik kalangan rendah maupun kalangan menengah sampai kalangan di atas, mereka semua telah melakukan penambangan. Tentu penambangan ini yang diharapkan itu bahwa pemerintah itu bisa melihat kami semua bahwa di Indonesia ini ada komunitas. Nama komunitasnya itu apa? Yaitu Pi Network Indonesia. Walaupun Pi Network ini adalah produk dari luar, dari Amerika, namun yang kami harapkan dari para pionir-pionir seluruh Indonesia ini, bahwa ada pengakuan dari pemerintah adanya keberadaan komunitas Pi Network yang ada di Indonesia, agar pemerintah bisa melihat bahwa dengan adanya penambangan Pi ini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami butuh legalitas walaupun ini produk dari luar. Kami dari pengurus pusat Pi Network Indonesia ada usaha untuk melegalitas Pi Network Indonesia kepada pemerintah agar pemerintah dapat melihat dan mau mengakui keberadaan komunitas Pi Indonesia yang ada di Indonesia ini. Sepertinya pertanyaan nomor 8 sudah dijawab sekalian dengan nomor 9. Dan untuk closing statement, pertama, seberapa yakin Pak Agus ini dengan Pi Network ke depan untuk mensejahterakan semua rakyat Indonesia? Dan apa pesan-pesan untuk pionir-pionir yang ada di Indonesia, bagaimana menjaga akunnya atau lain-lain sebagainya? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus oleh Bunda Melin. Buat teman-teman kita yang telah menambang koin Pi, saran dan nasihat saya adalah jaga akun kalian baik-baik. Sebab akun Pi itu sangat berharga, itu aset bagi kita sendiri ya. Aset bagi kita, aset buat keluarga untuk mensejahterakan kehidupan kita dan keluarga kita. Kalau teman-teman para pionir se-Indonesia tidak menjaga akun, artinya itu kita menganggap remeh adanya koin Pi ini. Kita menganggap koin Pi ini tidak berharga, apalagi mereka-mereka yang menganggap koin Pi ini halo atau menganggap koin Pi ini harganya tidak begitu bagus. Padahal koin Pi ini berbeda dengan koin-koin yang lain. Sebab koin Pi ini adalah koin currency, itu adalah mata uang digital, mata uang masa depan atau mata uang cadangan untuk membantu para pionir dalam melakukan transaksi, baik belanja di market-market, baik yang mau berpergian ke luar negeri, itu cukup menggunakan koin Pi itu. Yang tadinya teman-teman tidak bisa berbelanja dan tidak bisa berpergian ke luar negeri, tetapi ketika teman-teman telah mengambil keputusan untuk menambang koin Pi ini, maka teman-teman bisa melakukan apa saja. Jadi saran dan nasihat saya, teman-teman itu harus menjaga akun. Menjaga akun dengan bagaimana? Jangan sampai HP kita hilang, terutama
bagi mereka yang sudah lulus KYC ataupun yang belum lulus KYC, jaga kunci frase kalian baik-baik. Jangan sampai hilang kunci frasenya. Sebab kalau hilang atau bisa saja kunci frase ini tertukar dengan kunci frase yang lain, maka bagi mereka yang koinnya yang sudah masuk di wallet Pi itu, yang di imigrasi itu, maka terpaksa koinnya akan hilang. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman, hargailah usaha jerih payah kalian, orang yang mengajak kalian supaya hidup bahagia, hidup sejahtera. Ya, kita ketemu tanggal 14 Agustus di Monas. Di Monas. Ya, Pioneers, Pi Network ini ceritanya masih sangat panjang. Jadi tetap semangat, tetap cerdas. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you. Bye. Salam petir. Jeder, jeder, jeder.